Jangan pernah terlalu mempercayai teman, tetapi belajarlah cara menggunakan musuh. Kata-kata ini diambil dari buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene. Ada suatu cerita yang menarik. Pada suatu ketika, Raja Hiro iseng mengobrol dengan salah satu musuhnya dan ditegur bahwa nafasnya sangat bau. Karena itu, si raja yang baik yang agak kecewa kepada dirinya sendiri segera pulang menegur istrinya. "Mengapa kau tidak pernah memberitahuku tentang masalah ini?" Wanita ini adalah seorang yang sederhana, saleh dan baik, lalu menjawab, "Pak, kupikir nafas pria baunya seperti itu." Karena itu, jelaslah bahwa kesalahan yang tampak jelas bagi indera kita, menjijikkan, dan bersifat jasmaninya, atau yang dianggap buruk bagi dunia, lebih cepat kita ketahui dari musuh kita ketimbang teman-teman atau kenalan kita. Ada satu peribahasa Cina yang membandingkan teman dengan rahang gigi seekor hewan yang berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, maka Anda yang akan dikunyahnya suatu saat nanti. Sebenarnya ada satu kunci kekuasaan dalam hal ini. Merupakan dorongan alami bagi kita untuk mempekerjakan teman-teman kita. Dalam hal ini adalah saling meminta bantuan. Karena dunia ini adalah tempat yang sulit untuk ditinggali, dan teman-teman kita memperlunak kekerasan di dunia ini. Selain itu, kita kenal dengan mereka. Mengapa kita mesti bergantung kepada orang asing jika kita bisa meminta bantuan kepada seorang teman kita, bukan? Masalahnya, seringkali kita tidak mengenal teman-teman kita sebaik yang kita bayangkan. Teman-teman kita mungkin seringkali menyepakati berbagai hal untuk menghindari sebuah perdebatan. Mereka menutupi kualitas-kualitas buruk mereka agar tidak saling menyinggung perasaan satu sama lain. Mereka menertawakan lelucon satu sama lain ekstra keras, karena kejujuran itu jarang memperkuat persahabatan. Mungkin kita tidak akan pernah tahu perasaan teman kita seperti apa sesungguhnya. Teman kita bersedia mengatakan kalau mereka menyukai puisi kita, mungkin menyukai selera musik kita, dan merasa iri terhadap selera baju kita. Ya, mungkin seperti itu. Tapi apakah mereka bersungguh-sungguh? Ya, kita tidak akan pernah tahu tentang hal itu. Kapan kita bisa mengetahui apakah teman-teman kita itu sangat bersungguh-sungguh tulus kepada kita? Yaitu saat kita meminta bantuan kepada mereka dan saat kita membantu mereka. Terutama di saat kita membantu mereka. Kita akan mengetahui saat kita membantu mereka, mungkin mereka akan jauh lebih dekat terhadap kita. Ada hal-hal yang buruk yang langsung mereka sembunyikan terhadap kita. Tiba-tiba bersikap baik, tiba-tiba akrab, tiba-tiba dekat, dan sebagainya. Namun anehnya, tindakan baik hati yang kita berikan ini akan merusak keseimbangan. Mereka merasa kalau kita wajib memberikan hal baik kepadanya. Dan hal ini akan dimanfaatkan terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya secara tidak langsung kita akan dimanfaatkan secara tidak sadar. Dan yang kedua, saat kita meminta bantuan, disitulah Anda akan tahu seperti apa kualitas teman Anda yang sesungguhnya. Saat kita susah, saat kita tidak punya sesuatu untuk apa-apa dalam hidup kita, lalu kita meminta bantuan seorang teman, disitulah Anda akan mengetahui seperti apa kualitas pertemanan kita yang sesungguhnya. Dan yang lebih anehnya lagi, semakin kita baik kepada teman kita, semakin kita bermurah hati dan semakin dekat, kita cenderung tidak menerima banyak respect dan ucapan terima kasih. Melainkan lebih banyak diremehkan dan lebih tidak ada batasan di antara kita dan teman kita. Lalu, jika kita tidak boleh terlalu mempercayai teman kita, lalu mengapa kita harus memiliki musuh? Alasannya sangatlah simpel. Tanpa musuh di sekitar kita, kita menjadi seorang yang malas. Seorang musuh yang ada di dekat kita mempertajam kelihan kita, menjaga kita agar tetap fokus dan waspada. Karena itu, akan jauh lebih baik bagi kita untuk memanfaatkan musuh yang jelas terlihat di hadapan kita, alih-alih memanfaatkan teman yang kita tidak pernah tahu apakah itu teman atau justru malah musuh kita yang tidak terlihat. Jangan pernah biarkan keberadaan musuh membuat kita gusar atau tertekan. Akan jauh lebih baik lagi bagi kita untuk menghadapi satu atau dua orang musuh yang jelas terlihat ketimbang tidak tahu di mana letak sesungguhnya musuh yang nyata berada. Manusia yang berkuasa menyambut konflik dan memanfaatkan musuh untuk meningkatkan reputasinya seperti seorang pejuang yang berkaki cekatan yang bisa diandalkan pada masa-masa bimbang. Sebagai kuncinya, ketahuilah cara memanfaatkan musuh kita demi keuntungan kita sendiri. Kita harus belajar cara memegang pedang bukan di bagian bilahnya, karena itu akan melukai kita sendiri, melainkan di bagian gagangnya, karena itu akan memampukan kita membela diri kita. Manusia yang bijak lebih meraih keuntungan dari musuh-musuhnya daripada orang bodoh yang berusaha meraih keuntungan dari teman-temannya. And see you on the next video.